Di usia senja, waktu bergerak dengan ritme yang berbeda. Tubuh tidak lagi secepat dulu, suara menjadi lebih lembut, dan hari-hari terasa lebih panjang. Dalam keheningan itulah, ada satu hal yang sering terlupakan, napas. Setiap hari, tanpa kita sadari, tubuh mengambil ribuan napas. Tarikan dan hembusan yang tampak biasa ini adalah dasar dari kehidupan. Namun, bagi para lansia, kemampuan untuk bernapas dengan bebas seringkali menjadi tantangan. Paru-paru yang melemah, otot-otot pernapasan yang tidak sekuat dulu, hingga kecemasan yang membuat napas terasa pendek dan dangkal. Masalah ini perlahan menggerus kualitas hidup, membuat aktivitas ringan pun terasa berat. Tapi di balik semua itu, ada harapan. Sebuah solusi sederhana, alami, dan bisa dilakukan di rumah. Latihan pernapasan. Bukan hanya teknik pernapasan seperti yang dilakukan para atlet atau praktisi yoga, melainkan latihan ringan, mudah, dan aman yang dirancang khusus untuk usia lanjut. Tujuannya bukan untuk membuat tubuh menjadi super kuat, tetapi untuk membantu mereka bernapas lebih baik, lebih tenang, dan lebih sadar akan tubuh sendiri. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang terjadi ketika seorang lansia mulai bernapas dengan kesadaran penuh? Ia mulai mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, bagian dari tubuh yang bertanggung jawab menenangkan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menghentikan ketegangan mental. Dalam waktu singkat, tubuh merasa lebih ringan, dan pikiran menjadi lebih jernih. Sebagai contoh, kita bisa melihat seorang nenek yang setiap malam sulit tidur. Ia sudah mencoba teh herbal, suara alam, bahkan obat tidur ringan. Namun, tetap saja ia gelisah saat lampu dipadamkan. Hingga suatu hari, cucunya yang belajar tentang teknik pernapasan mengajarinya satu pola sederhana. Tarik napas selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan selama 4 hitungan. Awalnya terasa aneh. Tapi setelah 2 minggu, melakukannya setiap malam sebelum tidur, tubuh sang nenek mulai mengenal ketenangan. Ia tak lagi gelisah, detak jantungnya lebih lambat. Dan yang paling penting, ia bisa tertidur dengan senyum di wajah, tanpa bantuan obat. Contoh lain datang dari seorang kakek yang hidup sendiri setelah kepergian istrinya. Hari-harinya sunyi. Dan dalam kesepian itu, ia kerap merasa sesak napas, bukan karena penyakit paru-paru, tapi karena cemas dan kehilangan. Ketika ia mulai rutin melakukan latihan pernapasan setiap pagi, duduk di kursi taman, memejamkan mata, dan merasakan setiap tarikan udara, perlahan tubuhnya menemukan ketenangan. Ia belajar berdamai dengan sepi, ia belajar mendengarkan dirinya sendiri, dan lebih penting lagi, ia belajar untuk tetap bersyukur. Latihan pernapasan juga berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan tubuh dan pikiran. Bagi para lansia yang sering mengalami pikiran yang berputar-putar tentang masa lalu, ketakutan akan penyakit, atau kekhawatiran pada anak cucu, latihan ini menjadi cara untuk berhenti sejenak, untuk diam, untuk hadir, untuk hanya fokus pada satu hal. Napas. Dan di sanalah letak keajaibannya. Dengan hanya 5 hingga 10 menit per hari, tanpa biaya, tanpa alat bantu, para lansia bisa mulai membangun fondasi kesehatan yang kokoh. Mereka belajar untuk tidak terburu-buru, tidak panik, tidak merasa tertinggal, karena saat kita bisa mengatur napas, kita bisa mengatur hidup. Latihan ini tidak memerlukan ruang khusus. Bisa dilakukan di kursi favorit, di bawah pohon di halaman, rumah, atau bahkan sambil duduk di tempat tidur. Tidak ada batasan, tidak ada tekanan, hanya perlu niat, konsistensi, dan keinginan untuk merawat diri. Penting juga untuk dipahami bahwa latihan ini bukan sekadar rutinitas fisik. Ini adalah bentuk cinta diri. Sebuah tanda bahwa meski usia bertambah, perhatian terhadap diri sendiri tak pernah berkurang. Bahwa dalam dunia yang terus berubah dan sering membuat lelah, kita masih bisa menemukan kedamaian di dalam diri sendiri lewat satu hal paling dasar, napas. Di bagian pertama ini, kita belum membahas sisi medis secara menyeluruh. Fokus kita adalah membangun kesadaran. Bahwa sebelum kita mencari pengobatan dari luar, kita bisa memulai dari dalam. Dari satu tarikan napas yang tenang,
yang perlahan memperbaiki seluruh sistem tubuh. Dan ini barulah awal, my lord. Masih ada lebih banyak manfaat menunggu untuk diungkap, manfaat yang akan kita bahas secara lebih dalam di bagian berikutnya. Karena ketika napas menjadi teman, hidup pun menjadi lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Setelah menyadari kekuatan napas dalam menenangkan pikiran dan hati, kini saatnya kita menyelami bagaimana latihan pernapasan berperan langsung dalam menjaga kesehatan tubuh para lansia secara menyeluruh. Usia lanjut identik dengan berbagai perubahan fisik. Kapasitas paru-paru menurun, otot-otot pernapasan melemah, dan sistem imun tidak sekuat dulu. Banyak dari kita menganggap itu sebagai bagian wajar dari penuaan dan memang benar adanya. Tapi, bukan berarti tak ada yang bisa dilakukan untuk memperlambatnya. Latihan pernapasan, bila dilakukan secara rutin, mampu membantu meningkatkan kapasitas paru-paru. Setiap kali seseorang menarik napas dalam secara perlahan dan teratur, paru-paru terbuka lebih luas. Bagian yang selama ini jarang digunakan, mulai aktif kembali. Aliran udara jadi lebih lancar, dan kadar oksigen dalam darah meningkat. Peningkatan kadar oksigen ini bukan hal kecil. Oksigen adalah bahan bakar utama bagi sel-sel tubuh. Ia membantu jantung bekerja lebih ringan, otak berpikir lebih jernih, dan otot-otot tidak cepat lelah. Lansia yang rutin melakukan latihan pernapasan akan merasa tubuhnya lebih bertenaga, meskipun aktivitas yang dilakukan tetap ringan. Tak hanya itu, latihan pernapasan juga membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Dalam banyak kasus, tekanan darah tinggi pada lansia bukan hanya karena pola makan, tapi juga stres dan kecemasan. Dengan bernapas dalam dan perlahan, tubuh mengaktifkan sistem relaksasi internal. Jantung berdetak lebih tenang, pembuluh darah melebar, dan aliran darah menjadi lebih lancar. Satu hal penting lainnya adalah dampaknya pada kesehatan mental. Banyak lansia merasa kesepian, tidak berguna, bahkan kehilangan arah setelah pensiun atau ditinggal pasangan hidup. Latihan pernapasan bukan solusi instan, tapi ia bisa menjadi ruang batin, tempat seseorang kembali terhubung dengan dirinya sendiri. Dengan setiap hembusan napas, kecemasan perlahan dilepaskan. Dengan setiap tarikan napas, semangat hidup kembali diserap. Mari kita lihat dari sisi praktis. Misalnya seorang lansia dengan asma ringan. Latihan pernapasan seperti pursed lip breathing, di mana napas dihembuskan perlahan lewat mulut yang sedikit tertutup seperti sedang bersiul, telah terbukti membantu menjaga jalan napas tetap terbuka lebih lama. Atau diaphragmatic breathing, yang melatih otot diafragma untuk bekerja lebih optimal, menggantikan napas dada yang cenderung dangkal. Semua teknik ini bisa dipelajari dengan mudah, tak butuh alat, tak perlu biaya besar. Bahkan bisa dilakukan sambil menonton televisi atau mendengarkan lantunan ayat suci. Yang menarik, ada hubungan erat antara latihan pernapasan dan sistem pencernaan. Ya, ketika tubuh rileks, sistem saraf yang mengatur pencernaan bekerja lebih baik. Makanan lebih mudah dicerna, penyerapan nutrisi meningkat, dan sembelit, keluhan umum lansia, bisa berkurang drastis. Dan jangan lupa, latihan pernapasan juga membantu meningkatkan kualitas tidur. Dengan rutin melatih napas sebelum tidur, tubuh memberi sinyal pada otak untuk bersiap istirahat. Pola tidur menjadi lebih teratur, dan kualitas tidur pun membaik. Ini penting, karena tidur nyenyak di malam hari adalah pondasi bagi kesehatan keesokan harinya. Lebih jauh lagi, latihan pernapasan membuka jalan untuk praktik sehat lain seperti meditasi ringan, zikir yang mendalam, atau hanya sekadar duduk dalam diam dengan penuh kesadaran. Semua ini menjadi rangkaian kecil yang menyatu, menciptakan ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan dari dalam. Pada akhirnya, napas adalah sesuatu yang selalu ada, selama kita hidup. Tapi terlalu sering, kita abaikan kekuatannya. Bagi para lansia, latihan pernapasan bukan hanya soal teknik. Ini adalah pengingat bahwa selama masih bisa bernapas, maka masih ada harapan. Masih ada ruang untuk bertumbuh, untuk sembuh, untuk merasa hidup. Dengan menjadikan latihan pernapasan sebagai bagian dari rutinitas harian, para lansia tak hanya memperpanjang usia, tetapi juga memperdalam makna hidup. Mereka tidak sekadar hidup lebih lama,
tetapi juga hidup lebih utuh. Dan bukankah itu yang sesungguhnya kita semua cari? Bukan sekadar angka di usia, tapi kualitas di setiap harinya. Lewat napas yang disadari, kita tidak hanya menjaga tubuh tetap sehat, tapi juga jiwa tetap damai.